Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih, salam jumpa untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada daring pertama, mata pembelajaran PKN. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kiranya anak-anak ibu bisa mengikuti ibu dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, kali ini kita akan belajar merangkum semua materi yang ada di subtema 4. Nah, yang pertama, Ibu mau menjelaskan tentang kerjasama. Nah, kerjasama ini adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kerjasama ini banyak kita temui di lingkungan. Contohnya, membersihkan lingkungan dengan satu RT kan. Terus di rumah, contohnya membersihkan rumah. Lalu di sekolah, petugas piket, dan lain sebagainya. Jadi kerjasama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di masyarakat kita dan kita sendiri. Sebenarnya anak-anak ibu, kerjasama ini bagus sekali karena kerjasama ini adalah suatu kunci bahwa kita bisa untuk saling berpegangan tangan mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan kita ini adalah sama. Jadi kerjasama ini bisa juga meringankan suatu pekerjaan. Nah, anak-anak ibu, manfaat kerjasama juga ada beberapa nih di bukumu. Coba buka bukumu halaman 92. Nah, di situ ada 5 manfaat kerjasama. Ya, yang pertama, terciptanya kerukunan. Dan yang kedua, pekerjaan berat menjadi terasa ringan, seperti yang ibu katakan tadi ya kan. Dan yang ketiga, pekerjaan mudah terselesaikan. Nah, karena pekerjaan itu bisa ringan, dikerjakan oleh bersama-sama, dan maka pekerjaan itu akan menjadi ringan dan mudah terselesaikan juga, ya kan? Yang keempat, terciptanya hubungan yang baik, ya kan? Nah, karena kita mempunyai tujuan yang sama, maka hubungan antara kita dan teman kerjasama kita akan baik, ya. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah memperkuat hubungan kekeluargaan, ya hampir sama dengan yang nomor 4 ya. Nah, inilah namanya kerjasama. Kerjasama itu dari turun-temurun dari dulu itu sudah ada sebenarnya. Jadi, anak-anak ibu harap kamu juga memiliki sikap untuk kerjasama. Kerjasama yang baik ya, bukan kerjasama yang tidak baik. Oke anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, kerjasama ini juga harusnya semua bekerja. Satu tidak mau bekerja atau yang satunya santai-santai. Nah, kerjasama ini harus sama rata, semuanya harus bekerja. Kalau satu yang santai-santai kan semuanya nggak terima kan. Makanya kerjasama ini harus membutuhkan kekompakan yang dahsyat. Nah, sekarang anak-anak ibu, kerjasama ini kadang bisa juga kita lakukan dalam gotong royong. Gotong royong membersihkan komplek rumah, membersihkan kelas, dan gotong royong yang lainnya. Nah, gotong royong tersebut artinya adalah kegiatan saling membantu dan saling menolong di dalam masyarakat. Nah, anak-anak ibu, gotong royong ini banyak manfaatnya yang kita alami, ya kan? Gotong royong ini bisa membentuk persatuan dan kesatuan bangsa sendiri karena gotong royong juga dilakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, ya kan? Nah, itulah yang kerjasama dan gotong royong. Nah, yang sekarang adalah dermawan. Dermawan itu adalah sikap yang mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi dermawan itu, nakku, bisa dikatakan kita memberikan sedekah. Nah, dermawan. Jika ada yang kita lihat orang yang berkekurangan, kita memberikan sebagian yang kita miliki dan dengan ikhlas. Nah, itu adalah sikap dermawan. Ibu harap anak-anak ibu juga bisa melakukan hal ini, ya, Nak ya. Dan juga sikap ramah. Nah, ramah ini ciri khas orang Indonesia karena setiap kali kita menemukan orang yang kita anggap kenal, pasti kita selalu tersenyum atau menyapanya, ya kan? Contohnya anak-anak ibu di sekolah. Jika melihat temannya, hai teman-teman, ya kan? Nah, melihat sahabatnya dan melihat ibu guru dan bapak guru juga di sekolah, ya kan? Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, disalam. Nah, itu adalah sikap yang ramah. Sikap ramah ini
sikap yang baik, karena sikap ramah ini adalah cerminan dari bangsa kita, ya kan? Karena orang luar juga memandang kita adalah orang Indonesia yang sangat ramah-ramah, ya kan? Suka tersenyum. Nah, karena kita di negara kita ini banyak beragam-ragam agama dan suku, nah, bukan keramahannya saja yang kita harus tularkan kepada orang lain, harus kita tunjukkan kepada orang lain, tetapi saling membantu. Karena saling membantu ini kita tidak boleh memilih-milih orang yang ingin kita bantu. Contohnya, karena kita umat Kristiani, kita hanya membantu orang Kristiani saja, tidak ya. Nah, anak ibu, kita harus juga membantu orang yang lain daripada kita. Contohnya umat yang beragama lain, gitu kan. Dan juga di sekolah, kamu juga seperti itu. Jika ada temanmu yang lupa membawa buku atau yang lupa membawa pena, pinjamkanlah penamu. Kalau ada 2 ya, kalau cuma 1 ya untukmu saja. Nah, kalau ada 2, pinjamkanlah 1 penamu. Lalu jangan pilih-pilih karena dia sahabatmu mau kamu pinjamkan, tapi karena dia tidak sahabatmu, kamu tidak mau meminjamkan. Nah, itu adalah pilih kasih. Tidak baik seperti itu ya anak-anak. Nah, jika kita membantu orang dengan hati yang ikhlas dan dengan rasa yang bertanggung jawab, nah mereka juga pasti akan mengingat itu. Dan suatu saat, ingatlah anak-anak ibu, kamu akan perlu bantuan mereka juga. Jadi, jadilah anak-anak ibu yang budiman, yang baik hati, rajin menolong orang, dan ramah, tentunya dermawan. Nah, anak-anak ibu, sikap-sikap yang baik yang ibu jelaskan tadi, kiranya bisa kamu terapkan di lingkunganmu dan di lingkungan masyarakatmu. Nah, untuk kali ini, tugasmu adalah di halaman 106, bagian PKN di tema 1, nomor 1 sampai 5, bagian A. Nah, anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kamu semangat untuk dalam belajarnya. Anak-anak ibu, sampai bertemu di video kita pembelajaran berikutnya. Dan salam jumpa untuk kita semua.